Perkenalkan, kami dari kelas 10-1. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melta Anastasia Sitorus. Nama saya Romaul Siregar. Dan dua teman saya yang lain. Nama saya Jilvan Aulia Sitinjak. Dan nama saya Desiptini Priscilla Busunggu. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu merupakan salah satu peristiwa panjang dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, peristiwa ini menjadi awal munculnya sistem pemerintah kerajaan, tulisan, sastra, seni, bangunan, serta perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak melalui penjajahan atau penaklukan militer, melainkan langsung secara damai, bertahap, dan melalui interaksi budaya. Sejak awal Masehi, wilayah Indonesia terletak dikenal sebagai daerah yang sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan laut internasional. Jalur ini menghubungkan India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara. Para pedagang dari India yang berlayar menuju Cina atau sebaliknya sering singgah di perubahan pelabuhan Indonesia untuk beristirahat, mengisi perbekalan, dan berdagang. Kontak yang terjadi secara terus-menerus inilah yang menjadi pintu masuk pengaruh kebudayaan India, termasuk agama Hindu Buddha. Nah, India pada masa itu merupakan pusat peradaban besar dunia. India telah mengenal sistem pemerintah kerajaan, struktur sosial, agama, filsafat, ilmu pengetahuan, bahasa Sanskerta, serta tulisan. Ketika bangsa Indonesia berinteraksi dengan bangsa Indonesia, terjadilah proses pertukaran budaya. Nah, ajaran Hindu Buddha kemudian mulai dikenal, dipelajari, dan akhirnya diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama oleh para penguasa lokal. Nah, untuk menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, para sejarawan menemukan beberapa teori. Teori ini menunjukkan bahwa proses masuknya agama Hindu Buddha tidak hanya melalui satu jalur, melainkan melalui berbagai cara dan peran kelompok masyarakat. Teori-teori tersebut antara lain, satu, teori Brahmana, yang kedua, teori Ksatria, yang ketiga, teori Waisya, yang keempat, teori Sudra, yang kelima, teori arus balik. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya satu persatu. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana, yaitu golongan pendeta, di dalam sistem kasta masyarakat India. Kaum Brahmana memiliki kedudukan tertinggi di dalam masyarakat Hindu karena memiliki bertugas memimpin upacara keagamaan dan menguasai kitab suci Weda. Nah, menurut teori ini, pada penguasaan lokal di Indonesia mengandung kaum Brahmana dari India untuk datang ke wilayah mereka. Tujuan undangan tersebut adalah untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, terutama upacara penobatan raja yang disebut Abhiseka. Dengan adanya upacara ini, seorang pemimpin lokal dianggap sebagai raja menurut ajaran Hindu. Teori Brahmana dianggap paling kuat oleh banyak sejarawan karena didukung oleh bukti-bukti sejarah. Bukti tersebut antara lain yaitu ditemukannya prasasti-prasasti tertua di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, seperti prasasti Yupa di Kutai. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa suci yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, sehingga menunjukkan bahwa
penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh golongan ini. Nah, selain itu, ajaran Hindu memiliki aturan yang ketat mengenai siapa yang berhak menyebarkan agama. Tidak semua orang boleh mengerjakan isi kitab Weda tersebut, kecuali kaum Brahmana. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha berlangsung secara resmi dari terorganisasi melalui peran pendeta dan kekuasaan raja. Dua, teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu, Buddha masuk ke Indonesia melalui kaum kesatria, yaitu golongan bangsawan dan prajurit dari India. Menurut teori ini, kaum kesatria datang ke Indonesia akibat terjadinya peperangan, konflik, atau perebutan kekuasaan dari India. Kaum kesatria yang kalah perang atau ingin mencari wilayah baru, kemudian berlayar ke Indonesia. Setelah menetap, mereka mendirikan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan menyebarkan kebudayaan serta sistem pemerintahan India kepada masyarakat setempat. Para penguasa lokal kemudian meniru sistem kerajaan India termasuk penggunaan gelar raja, sistem pemerintahan, dan upacara keagamaan. Teori ini menjelaskan mengapa banyak kerajaan di Indonesia memiliki struktur kekuasaan dan simbol-simbol kerajaan yang mirip dengan India. Namun, teori kesatria dianggap memiliki kelemahan karena tidak ditemukan bukti kuat berupa catatan penaklukan militer India di Indonesia. Meski demikian, teori ini tetap penting karena menunjukkan bahwa faktor politik dan kekuasaan turut mempengaruhi penyebab Hindu-Buddha. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Vaishya, yaitu golongan pedagang dari India. Teori ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional yang berkembang pesat pada masa itu. Para pedagang India sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang menetap dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat lokal. Para pedagang ini memperkenalkan kebiasaan, kepercayaan, dan ajaran agama Hindu-Buddha. Melalui hubungan dagang, pergaulan sosial, dan perkawinan campuran, ajaran Hindu-Buddha diterima secara perlahan oleh masyarakat Indonesia. Teori ini didukung oleh kenyataan bahwa banyak kerajaan Hindu-Buddha berkembang di daerah pesisir yang menjadi pusat perdagangan, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara. Penyebaran agama melalui jalur perdagangan dianggap sangat efektif karena berlangsung secara damai dan tidak memaksa. Masyarakat menerima ajaran Hindu-Buddha karena melihat manfaat dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Sudra, yaitu golongan rakyat biasa dari India. Mereka datang ke Indonesia karena ingin melarikan diri dari sistem kasta yang ketat di India dan mencari kehidupan yang lebih baik. Kaum Sudra yang bermigrasi ke Indonesia membawa tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan yang mereka anut. Melalui interaksi dengan masyarakat lokal, unsur-unsur Hindu-Buddha mulai dikenal. Namun, teori Sudra dianggap paling lemah karena kaum Sudra umumnya tidak menguasai ajaran agama secara mendalam. Oleh karena itu, perannya dalam menyebarkan Hindu-Buddha secara sistematis dianggap sangat terbatas. Yang kelima ada teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa bangsa
Indonesia memiliki peran aktif dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha. Menurut teori ini, orang-orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama, filsafat, dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah menuntut ilmu di India, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan ajaran yang telah dipelajari kepada masyarakat setempat. Teori ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengaruh dari India, tetapi juga mampu memilih, menyesuaikan, dan mengembangkan ajaran tersebut sesuai dengan budaya lokal. Teori arus balik ini sangat penting karena menjelaskan terjadinya akulturasi budaya, yaitu perpaduan antara budaya India dan budaya asli Indonesia. Akulturasi ini terlihat dalam bentuk candi, seni ukir, sistem kepercayaan, dan tradisi masyarakat yang tidak sepenuhnya sama dengan India.